Halo semuanya, kami di sini akan mempresentasikan aplikasi kami, yaitu Alba Orbu. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Mikael Tatas Pradipta. Saya Stefanus Dahara Ranahita. Saya Doni Wijaya. 1,5% dari seluruh penduduk Indonesia merupakan penderita tunanetra. Jika penduduk Indonesia berjumlah 250 juta, sekurang-kurangnya saat ini ada 3.750.000 orang yang menderita tunanetra, baik kategori buta maupun lemah penglihatan. Data ini diambil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017. Tentu saja, mereka yang di luar sana memiliki kesulitan tersendiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti mencari barang dan berjalan. Oleh karena itu, kami memiliki ide untuk membuat aplikasi yang dapat membantu penderita tunanetra. Aplikasi ini bernama Alba Orbu yang memiliki kepanjangan alat bantu untuk orang buta. Selanjutnya, kita ke fungsi dari Alba Orbu. Yang pertama, tentu saja aplikasi ini bertujuan untuk membantu orang buta dalam berjalan. Lalu yang kedua, aplikasi ini bertujuan untuk mengetahui benda yang ada di depan kita. Sebagai penyandang tunanetra, tentu saja mereka akan merasa kesulitan pada saat mencari barang yang mereka butuhkan. Karena itu, aplikasi ini datang untuk memberikan bantuan bagi para penderita tunanetra tersebut. Selanjutnya, ini adalah merupakan bagian alur program dari aplikasi Alba Orbu. Berikut adalah tampilan aplikasi dari Alba Orbu. Di dalam tampilan di sini terdapat 3 menu, yaitu Bluetooth, Scanner, dan Exit. Selamat datang di Alba Orbu. Pilih menu yang ingin dipilih. Bluetooth, Scanner, Exit. Suara yang barusan kita dengar merupakan suara yang keluar dari aplikasi Alba Orbu. Aplikasi Alba Orbu ini bekerja melalui perintah suara, sehingga memudahkan para penyandang tunanetra dalam menjalankan atau mengoperasikan aplikasi ini. Lalu saya akan mencontohkan dan mendemokan aplikasi dari Alba Orbu. Mohon maaf untuk saat ini, prototipe yang kami buat belum bisa menerima inputan secara suara, tetapi kami akan mendemokan bagaimana saat inputan tersebut diterima oleh aplikasi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini terdapat 3 menu, Bluetooth, Scanner, dan Exit. Ketika kita memerintahkan dengan suara untuk Bluetooth, maka akan masuk ke menu Bluetooth dan akan menyambungkan dengan kacamata yang telah kami sediakan. Lalu ketika sudah selesai menggunakan kacamata, di sini terdapat menu disconnect, atau kita dapat melakukannya dengan perintah suara. Menu kedua adalah scanner. Saat kita melakukan perintah suara scanner, atau dengan menyentuh atau mengeklik tombol scanner, maka kita akan diarahkan ke kamera. Kita tinggal mengarahkan HP ke alat yang ingin kita cari, maka aplikasi akan bekerja dengan sendirinya. Kita dapat menekan tombol X ini untuk kembali ataupun dengan menggunakan perintah suara. Lalu menu yang terakhir adalah exit. Selanjutnya, kita akan ke menu scanner yang akan dijelaskan oleh teman saya, Doni. Baiklah, terima kasih untuk Tata sebelumnya untuk penjelasan bagian Bluetooth-nya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan scanner. Yang pertama kita lihat di sini bahkan alur programnya. Yang pertama itu masuk ke dalam aplikasi, terus kita pilih menu scanner yang ada di bawah Bluetooth.
Terus setelah kita pilih menu scanner, maka kita akan langsung masuk ke dalam mode kamera dan mulai men-scanning benda yang ada di sekitar depan kamera kita. Next. Fungsi scanning menggunakan HP itu sendirinya kami di sini memiliki jarak pandang maksimal sejauh 50 cm. Kami menyarankan teman-teman itu men-scan suatu benda di HP teman-teman itu sejauh 50 cm atau 1 meter. Kami sangat tidak menyarankan melewat dari 1 meter karena ketika teman-teman men-scan suatu benda di kejauhan 1 meter lebih, di atas 1 meter, maka hasil suara yang dikeluarkan dari HP itu bisa miss, tidak sesuai. Contohnya jika saya scan laptop, hanya harusnya keluar itu kan laptop ya teman-teman. Nah, karena teman-teman scan-nya di lewat dari 1 meter, maka suara yang dihasilkan itu bisa miss, bisa berupa botol, keyboard, speaker, dan lain-lain. Oleh karena itu, kami sangat memprioritaskan teman-teman itu men-scan barang yang memiliki jarak terdekat, yaitu 50 cm atau 1 meter. Nah, di sini saya ada contoh untuk hasil scan suaranya, yaitu laptop, yang seperti yang teman-teman lihat di sini. Mungkin Tatas bisa coba ditekan itu. Ini laptop. Nah, begitulah sekiranya teman-teman untuk penjelasan singkat tentang bagian scanning. Next. Untuk selanjutnya penjelasan menyambungkan perangkat ke kacamata Alba Orbu saya serahkan kepada teman saya, yaitu Darrell. Ya, sekarang kita akan masuk ke menu bagian Bluetooth. Seperti yang udah dijelasin sama Tatas tadi, jadi kita saat masuk aplikasi untuk mengakses fitur Bluetooth, kita akan menggunakan deteksi suara, yaitu Bluetooth, dan akan otomatis terdeteksi ke kacamata dan akan mengkoneksikannya ke kacamata. Lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke penjelasan kacamatanya. Seperti ini kurang lebih desain dari kacamata kami, yaitu Alba Orbu. Nah, di kacamata ini kita akan menggunakan lensa ultrawide. Nah, lensa ultrawide merupakan lensa yang memiliki jarak pandang atau lebar yang lebih luas, sehingga bisa melihat banyak benda. Nah, dalam kamera ini kita memiliki fitur 3 area, yaitu area bawah, area depan, dan area atas. Nah, karena sesuai pertimbangan kami, kami memprioritaskan untuk melihat atau meng-scanning barang bagian area bawah. Hal ini kenapa kami memiliki pemikiran seperti itu, karena bagian bawah saat kita berjalan merupakan bagian paling fatal, yaitu jika kita tidak bisa meng-scanning bagian bawah, maka mungkin saja bisa menginjak batu atau tersandung dan lain-lain. Oleh karena itu, kita memprioritaskan bagian area bawah, kemudian area depan, dan area atas. Lanjut. Nah, seperti yang kita lihat ini perbandingan lensa ultrawide dan lensa biasa. Jika lensa biasa seperti saat di HP, itu memiliki jarak pandang yang cukup sempit, sehingga pada lensa biasa hanya terlihat kacamata, maksudnya terlihat pintu saja. Sedangkan jika menggunakan lensa ultrawide, maka bisa terlihat itu seperti pintu, jendela, sapu, atau tanaman. Nah, jarak pandang yang kita buat itu hanya maksimal 2 meter. Kenapa 2 meter? Sebenarnya sama seperti saat di HP. Jika kita memiliki jarak pandang yang terlalu jauh, maka itu tidak akan akurat dalam meng-scanning. Karena semakin jauh kita meng-scanning benda, maka akan semakin banyak pula benda yang akan di-scanning. Dan itu menyebabkan ketidakakuratan. Lanjut. Nah, lalu karena ini untuk dipakai sehari-hari, maka tentu saja kita akan memilih bahan yang ringan, kuat, dan tentu saja bagus. Nah, di kacamata kita ini kita menggunakan bahan ZIL atau zilonit atau selulose asetate. Nah, apa itu ZIL?
Jadi itu adalah suatu jenis plastik yang memiliki warna glossy dan dia sangat ringan dan juga yang tentunya tahan lama. Dan biaya bahan ini tidak terlalu mahal sehingga dapat menurunkan ongkos produksi kami. Dan yang terpenting adalah mudah dibawa kemana-mana karena dia ringan. Lalu kamera pada kacamata hanya melihat secara general. Nah, yang dimaksud secara general ini adalah kita akan melihat suatu benda yang paling besar. Misal di depan kita ada meja. Nah, meja itu kan pasti di atasnya ada kayak buku atau laptop atau gelas dan lain-lain. Nah, untuk fitur kami jadinya kalau melewati kacamata akan hanya melihat satu kesatuan itu adalah meja dan atau lemari atau pintu atau jendela, sehingga orang tunanetra tersebut mudah dalam berjalan karena tidak banyak benda-benda yang terscan. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian fitur feedback. Nah, feedback yang kita lakukan di sini adalah berupa suara. Kenapa suara? Karena orang tunanetra yang jelas tidak bisa melihat, sehingga mereka membutuhkan bantuan suara untuk mengenali sesuatu. Nah, begitu pula juga untuk mengakses menu-menu yang ada di aplikasi kita. Kita menggunakan suara karena agar memudahkan para tunanetra untuk mengakses menu. Karena jika kita harus mengklik tombol tersebut, maka itu akan kesusahan karena mereka tidak bisa melihat. Lanjut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.